Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi di tek-tek hadis sahih, itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqbala alaina biwajhi. Maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan, tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa syarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, udah pakai motor ninja enggak, 7 kilo pakai onta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan, resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah, salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan, tak ulang lagi, andekan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang tuh ngira Nabi masih sholat. Sehingga kadung Allahu Akbar langsung duduk. Karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak. Maka untuk mengantisipasi itu, Nabi memaklumatkan diri dengan ahwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum. Supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kita fleksibel. Kadang madhep kiblat, kadang madhep ngalor, kadang madhep nge. Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhep ngetan terus. Pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib, itu disara-sara disebut ahyanan. Sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini. Yang penting setelah selesai salam, itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang astagfirullahaladzim buanter untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan batas sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling, itu boleh saja kamu mengatakan bersalam, musbar lo dulu. Tapi itu kan beling sekali, masuk bar sholat. Tapi itu bagus. Bagus untuk kelas kamu maksudnya, supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi itu lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, sampean cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini? Biar yang menghadap ngalor ya gak fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak. Karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo. Ke situ naik unta atau naik kuda. Terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean, alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh dibeli Nabi, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Lah terus makmume beling, wah rugi aku. Repot, mosok makmum Nabi kok muni rugi. Mari Nabi ra kondo nak wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai, Nabi menghadap makmum. Sebagai maklumat, kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat, sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngetan. Malah takok sunat. Ngaji sik lagi takok. Senengannya gugat. Ya ngaji sik, alim sik, lagi takok. Lah nek salim rasa takok, ya alhamdulillah. Ini tidak usah alim, takok, gugat. Mana sunnahnya kalau Nabi madhep ngalor? Saya tak takok no, mana sunnahnya cangkem elek? Kan ora ono. Angger wong kok mbok so, lama-lama. Mana sunnahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Tidak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan misalnya kan Rasulullah SAW idza takallama salasan ahyanan di suatu tim. Gitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni
ibadati. Ada riwayat yang sabbahawa salasan wasalasin wa hamadawa salasan wasalasin wa kabbarawa salasan. Terus kayak khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung. Ini gimana ini kok paket lengkap? Kan akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak. Maksudnya yuk mikir makmum. Makanya di antara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu buru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Said Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik, itu di antara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Said Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya? Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus dia mau, cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tahu wiridan ya dia sunat ora tahu mbok lakoni. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh penggane nangkep wong kan gitu. Saya dulu pernah sholat, Mbah Mun nggak ngimami, yang ngimami ketua keamanan. Itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa, kan kita ingin makmum Mbah Mun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan pahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu. Bahwa tidak boleh yang nggak wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan, ya monggo, mungkin tidak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus nunggu. Sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Itu ayat wazkurullaha katsiran itu setelah fantashiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar enggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih, famin naman kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena enggak boleh ijabu malam yajib. Dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang Sulam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi turu. Kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu. Karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak, karena beliau Nabi, musyarrek. Tapi Nabi ngedikannya kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Umpomo gak masakoh ning umatku, siwak tak wajib no. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib. Nah karena baina ini, kira mana nih baina. Ya antarane iku, Nabi ngendikane laula an asyuk. Nabi itu suka qiyamul lail, itu suka sekali, bukan enggak sekedar suka. Sehingga beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen poso Senin Kemis, tapi anggar kiai kok poso Senin Kemis kok dikira wajib, mulane aku ora tau poso. Maksudnya aja ditiru, ini mau cerita. Ini agak-agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu. Ini saya punya teman ya amang rokokan. Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing narani oleh. Wah,
Bukti ini aku rokok. Tapi saya enggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi secara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana tuh? Kalau saja boleh, seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang tidak kayak sampean, maksudnya itu gambaran. Sampean harus disujudi. Ora dipisoi sampai gitu kan. Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan itu wajib enggak? Wajib kan, normalnya loh. Karena tangi turu berrokokan. Terus muni Allahumma lakal hamdu. Bul. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib. Tapi secara etika wajib. Makanya ngetikanya ngeper laula an asyukko alam. Sekarang tak beri contoh lagi. Nggak ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin, saya kalau rejab itu memang nggak ngaji sudah. Jadi saya peraih bukan ada masih di Damaran, nanti saya tinggal satu pertemuan. Rejab ruah puasa itu saya tidak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, pulaan. Karena memang kalau mau rejab itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa. Tapi memang itu adat saya seperti tadi. Saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang tadinya nggak ada apa-apa. Bukan karena bosan sampean. Ya rontok lah mungkin. Tapi bukan karena itu. Saya beri contoh. Sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira. Jam 3 kan? Atau setengah 4. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa? Misalnya sholat isya biasanya setengah 8, anggap aja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti, ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sampean itu kan ngeper. Di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini. Saya tidak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu. Apa nggak dari masalah di rumah? Tidak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status Anda ini nyari ilmu apa nggak dari masalah? Sebagian yang nyata nyari ilmu yang nggak punya masalah. Sebagian yang memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya. Wong sing tukang ziarah, ya ngene Gus, nak ziarah sak jam, biasanya wong bener. Nek telung dino alamat itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sak wulan, wah rondok itu, mesti rondok buron batal. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Kan keliru apa? Ternyata gini. Dhisik aku latihan kiai, iku nek ana bocah prainan ning pondok tak puji, wong prainan kok gak mulai, berarti cah sregep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu husnudzon. Suatu saat ditakoki, "Cung kok ora mulai wong prainan? Timbang ning omah kan ngarit, Mbah." Kagetnya Mbah Mun. Lah cung dewasa husnudzoni gitu. Ya kan daripada ning omah prainan ngarit kan ada ning pondok. Coba kalau sampean ini di rumah, mau ambek bojomu, kono anak murusi. Lawang tutup, wedhus mlebokno. Daripada gitu ngaji gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Enggak, ini bukan suudon, ini ilmu. Ilmu itu tidak suudon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Loh itu betul loh. Saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Madinah, pertanyaan pertama gimana? Kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli, apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari tidak perlu ketemu, Gus ya sudah dibantah. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa. Menjaga konstitusi ilmu, tapi yang menjaga etika. Sudah, kalau doa mustajab 3:30.
atau jam 3. Kenapa sholat isya setengah 8? Yang di waktu yang tidak begitu itu Nabi pernah sholat isya itu setengah 4 kalau jam Indonesia kira-kira. Sampai Umar masyhur. Nama Sibyan, orang-orang sudah tidur. Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani. Pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Itu nggak ada sholawatan pakai terbang. Kalau ada mungkin terus sholawatan. Akhirnya Nabi rawuh senyum-senyum. Saya tahu kalian protes karena sholat saya tidak lazim. Biasanya setengah 8 kok ini setengah 4 kira-kira gitu. Tapi laula anasyqa ala ummati. Andai kan saya tidak beratkan umatku. Yang benar sholat isya ya jam seperti ini. Karena ini saatul ijabah. Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yanzilu rabbuna iku idza yabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan dikira waktu afdal sholat isya tetap setengah 8. Padahal ada yang afdal yaitu setengah 4. Atau jam 3 atau setengah 4. Maka Nabi ngendikannya 2 kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini. Karena jatuh pada saatil ijabah. Tapi kan berat. Berat gak kalau sampai ajak isya setengah 4? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga, konstitusinya. Ya, ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi wa aqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan meraktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak ngelatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat tidak langsung memberatkan. Coba wong awam lagi sholat kok latih nganti innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzab ora sida sholat karena kesuwen. Jadi makanya ada paket minimalis. Bayangkan orang yang baru sholat, ada paket ideal. Bon gitu, terus saya mohon sekali konstitusi ini dijaga. Terus sebagai kenangan ini tak bacakan yang saya kemarin baca ya. Ini di kitab Hasyiatut Turmusi, juz 3, halamannya 83. Ya, di kitab apa? Hasyiatut Turmusi dikarang Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid daripada Sohibul I'anas Sayyid Abi Bakar apa? Syato. Jadi kalau sanad saya ya saya, Mbah Mun, misalnya Mbah Zubair. Mbah Zubair di antara gurunya itu Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama Sayyid Abi Bakar Syato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanadnya seperti ini ya. Ini dengerin ya. Redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanadnya seperti ini. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun kepanggih. Warodatu Mekah utawa keriwayat nopo anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra ing dalam bengine Isra. Lama jawaza semangsane wis ngliwati sapa Nabi Sidratul Muntaha ing Sidratul Muntaha. Ghasyiyathu mongko ngliputi ing Nabi apa sahabatun apa mendung. Min nurin saking nur. Fiha kang iku tetep ing dalam nur minal anwari saking pira-pira nur ma uta apa wae sak kang ngersano sapa Allah. Kalau dalam istilah surat Quran apa fa ghasyaha ma ghasya. Jadi Nabi ketika terbang lewati Sidratul Muntaha semuanya berbentuk nur. Dan nur itu enggak terkirakan. Faqafa mongko mandek sapa Jibril walam yasiran orang melaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Terus Jibril mandek. Beliau tidak ikut Nabi jalan. Padahal mulai dari bawah ikut. Mulai proses terbang ikut semua. Tapi pas di situ Jibril apa? Berhenti. Faqala mongko dawuh lahu maring Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atat rukuni asiru munfaridan. Atat rukono to ninggal jenengan ni ingsun asiru ingkang lumaku ingsun munfaridan khalid dhewean. Cara Jawa wis piye to mulai kok ngisor mbok baturi pas sampe tok malah mbok tinggal padahal mau finish. Faqala mongko matur sapa Jibril dawuh wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Wa ma minna lan ora ana saking salah sijine kita illa lahu kecuali ahadin minna maqamun te ana batas maqam maklumun kang wis ditenton. Inine cara Jawa iku saya bukan membiarkan engkau sendiri, tapi ini kelas saya maksimalnya sampai sini. Jadi kelas saya sampai sini. Jadi tahu diri Jibril. Ini sudah ada wilayah saya. Ini kelas saya berhenti di sini. Wa ma minna illa lahu maqamum. Faqala mengko dawuh sapa Nabi, sirmai walau khutwatan.
Sir mlaku panjenengan mai sertane ingsun walau khotwatan senajan to sak jangkah. Terus sampai Nabi dinyang, cara wong Kudus dinyang. Pun tambahi sithik mawon. Jadi Jibril dinyang, ya akhirnya gelem sungkan mbek Kanjeng Nabi. Sithik wae sak langkah pun baturi sithik. Fasaro mongko lumaku sapa Jibril mau sertane Kanjeng Nabi. Fakata mongko meme sapa Jibril ayah tira kaya ento kobong sapa Jibril menanuri sanging nur wal jalali lan keagungan hebati lan wibawa. Wasahura lan cilik sapa Jibril wadaba lan luruh sapa Jibril. Luruh iku meh koyo hancur jenenge daba. Hatta sora sing dadi sapa Jibril qadrul usfuri mau sak manuk emprit. Itu Jibril ketika melanggar satu langkah saja beliau luruh saking wibawanya Allah sampai hatta sora qadrul usfur. Jibril cilik nganti sak manuk emprit. Mengkeret ya cara Jawa kok rohan. Wong mengkeret kok rohan. Oh mengkeret juga roh pinter nak bab repot ya. Umat itu macam-macam. Ana roe mengkeret barang. Fa asyara moko isyara sapa malaikat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarah bisalam iklan salam. Ai bi ayu salima. Gambare arep ento maca salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi idza wasala nalikane tumeka sapa Nabi makanal khitab ing panggonane khitab. Jadi ketika Jibril enggak bisa ngawal sampai situ, ya sudah jenengan saatnya kirim salam atau membaca salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus faqala falamma wasala mongko semangsane tumeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring makanal khitab atau ilahi ila makanil khitab qala mongko dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kula maknani nggih. At-tahiyatu te segalane ruba-ruba al-mubarakatu kang berkah kabeh. As-sholawatu kang penuh dengan rahmat azim atau ibadu kang suci kabeh iku kabeh lillahi kagungane Allah. Segala kebaikan, segala keberkahan, segala kehormatan, segala kesucian namun kagungane Allah Subhanahu wa taala. Faqala mongko jawabi sapa Allah taala Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini sebetulnya tahiyat itu dua kalimat yang satu dari Nabi, yang sebagian klausulnya dari Allah. Jadi at-tahiyatu sampai lillah dari Nabi, yang assalamu alayka dari Allah untuk Kanjeng. Itu aslinya seperti itu. Ya, faqala Allahu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu te salam ka alaika ing atase panjenengan ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika Allah sudah membalas Nabi seperti itu, Nabi itu ingin jangan hanya saya yang selamat. Ini saking syafaqahnya welase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah hanya ngintikan assalamu alayka, kamu itu dijamin selamat Muhammad. Terus Nabi kepikiran, nah umatku sing kudus sing ngaji ini nah juta libin iki piye? Wis ngaji ora pati paham piye? Wis ngaji ambek menghindari masalah iki piye? Jadi Nabi ingin ampun kula tok Gusti sing tok napa? Salam. Itu saking syafaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak baca biar semua tambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahabba mongko kepengin itu seneng banget. Fa ahabba mongko kepengin banget atau seneng banget sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakuna yen to ana iku li ibadillah kedhe pira-pira kaulen Allah as-solihina kang saleh kabeh apa nasibun apa jatah bagian min hadzal maqam sang ilah maqam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Nabi nambahi piyambak, ampun saya tok Gusti tapi juga untuk semua hamba yang soleh. Ya soleh itu kelas-kelasan. Dan kelas wali, kelas amatir, kelas rakyat. Pokoknya kelas rakyat itu yang gak zina ya soleh, yang gak maling ya. Pokoknya yang gak dosa gede ya soleh. Senajan to pentino rokokan ning prapatan pokoknya dosa gede ya soleh. Pokoknya sesuai kelas masing. Ya kalau kelas awam kan pokoknya wabistina binil kabair tufaru soho iru wajal wudhu yukafir. Gak ngelakoni dosa gede ukuran orang awam ya wis napa? Soleh. Sampeyan kon ngilangi sak dosa cilik, ora oleh delok wong wedok, gak oleh ngrasani lara gremeng wis taqabbal wa minna minkum. Terus ra bakalan wis. Bar diwudoni jadi ada mari cari. Tak bar dewe. Yang hilang dosanya tak gajarane. Delok wong wedok 15 wudune pisan. Berarti sing kandel iki piro? 14.
Ini umatnya Nabi bagian kacau, tapi nggak apa-apa. Nanti juga dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi ketika dapat salam dari Allah, beliau ingin salam itu tidak hanya untuk beliau, tapi untuk semua yang soleh, untuk umatnya. Makanya Nabi menambahkan sendiri, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Karena Nabi berempati, ya, berempati, bersimpati, respect sama semua yang ada di alam raya ini, yang soleh, yang iman, makanya soleh ya gampangan iman, maka mereka akhirnya menjawab, faqala mengko jawab sama jami'u ahli samawati, semua penduduk langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadza ifham hadza. Wa inna ma lam yahsul amsni ora hasilin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misluma? Apa sepadane perkara hasil kang hasil apa mali Jibril keti malaikat Jibril minal masyaqqati saking repot wa adami taqati lan ora mampu. Mergo li anna nabiyya kana sakjane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku muradun iku nabi sing dikersakno rawuh tenggene Sidratil Muntaha wa matlubun lan sing disuwun rawuh teng Sidratil Muntaha. Artinya gini, Jibril mau sampai sana kan sampai terbakar sampai kayak al-usfur. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah juga jatuh pingsan. Karena Musa yang ingin melihat Allah. Salah kepengen roh, cara Jawa, cara Jawa gampangannya ngomong salah kepengen roh. Sementara Nabi itu ubudiahnya luar biasa. Beliau sholat, beliau dakwah, pokoknya dakwahno agamanya Allah. Terus Allah yang ingin Nabi itu ketemu Allah. Berarti Nabi berstatus apa? Murad, dikehen. Maka beliau tidak mengalami kesulitan kayak yang dialami Nabi Musa. Ya kayak kira-kira gini, saya kesini ditimbali Habib Bidin. Kan nggak mendapat kesulitan. Wong ditimbali, dikawal. Saman kan teko-teko dewe, kadang yang temangsang ningguri kan kira-kira contoh gampang. Jadi, lah misalnya Gus Bak sing derekno sampean ya tok kene iki batas akhir. Nganti tok munggah diamuki wong, kowe sapa kok ngarep kan. Ya kira-kira gitulah contoh gampangnya gitu. Nah, Nabi ini muradun wa matlubun, memang beliau dikehendaki Allah ketemu Allah. Sehingga agak mengalami kesulitan kayak yang dialami Jibril dan Nabi Musa. Itu maksudnya apa? Li'anan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun.